Diawali pada bulan November 1971, dua pesawat tempur F-4 Phantom milik Israel mencoba mencegat sebuah pesawat misterius. Walaupun pesawat mereka pada saat itu dikenal sebagai salah satu yang tercepat di dunia, nyatanya mereka tidak bisa mengejar pesawat misterius tersebut. Pesawat misterius itu adalah MiG-25 buatan Uni Soviet. Pesawat ini mampu terbang dengan sangat cepat dan tinggi, bahkan bisa mengelabui pesawat dan sistem pertahanan udara apapun pada saat itu. Hampir satu dekade, pesawat ini meninggalkan misteri dan membuat intelijen Barat kebingungan. Pada tahun-tahun awal dimulainya masa Perang Dingin, berbagai senjata dikembangkan oleh kedua belah kubu. Pihak Amerika sedang mengembangkan pesawat pengebom antar benua XB-70. Pesawat ini mampu terbang dengan jarak yang sangat jauh dan bisa membawa bom berhulu ledak nuklir. Bahkan, bisa terbang dengan sangat cepat dan tinggi, sehingga membuatnya sulit untuk dicegat. Kubu Soviet kemudian merespon dengan mulai mengembangkan pesawat yang mampu mencegat dan menghentikan pesawat XB-70. Di tahun 1960-an, intelijen Soviet kemudian berhasil mempelajari pesawat buatan Amerika tersebut. Setelah diteliti, mereka kemudian menyadari bahwa pesawat ini ternyata sangat canggih dan mempunyai banyak keunggulan. Sehingga membuat semua pesawat milik Uni Soviet seolah-olah tertinggal dan terlihat usang. Amerika juga merencanakan XB-70 siap diproduksi secara massal dalam waktu dekat yang membuat para pemimpin Soviet dilanda kepanikan. Memiliki luas lebih dari 20 juta kilometer wilayah udara, pesawat Amerika bisa muncul dari sudut mana saja. Ditambah lagi, pesawat mereka bisa mengelabui sistem pertahanan udara Uni Soviet. Hal ini menambah kepanikan Soviet dan memaksa mereka berpikir keras untuk membuat pesawat yang bisa mencegat pesawat pengebom supersonik Amerika itu dalam waktu yang sangat singkat. Agar bisa mencegat pesawat XB-70, para engineer Soviet memerlukan pesawat dengan mesin yang bertenaga sangat kuat. Tetapi mereka tidak bisa mengembangkan mesin yang baru karena keterbatasan waktu. Untuk mengatasi semua kendala itu, mereka kemudian mengaplikasikan jet turbo yang ada pada rudal jelajah Tu-121 pada pesawat MiG-25, sehingga bisa memiliki tenaga dan kecepatan yang diinginkan. Namun sejatinya jet turbo yang digabungkan dari rudal jelajah ini hanya bisa sekali pakai, yang artinya versi awal mesin MiG-25 hanya berumur sampai 150 jam terbang sebelum mereka kembangkan lagi. Bermodalkan kecepatan yang tinggi saja tidaklah cukup, MiG-25 juga harus tahan terhadap panas yang disebabkan oleh energi kinetik. Beberapa bagian pesawat bahkan bisa mencapai suhu panas hingga 300 derajat Celcius. Sebenarnya hal ini bisa diatasi dengan memakai bahan titanium. Namun, titanium sangatlah sulit untuk diproduksi dengan jumlah yang banyak dalam waktu dekat. Para engineer Soviet kemudian mengakalinya dengan membuat sebagian besar bahan pesawat dengan bahan yang terbuat dari baja nikel. Material ini dinilai yang sangat mudah diperbaiki, bahkan dengan peralatan seadanya. Untuk mendeteksi pesawat musuh, pesawat ini dilengkapi dengan radar besar bertenaga 60 kW yang didesain untuk mendeteksi pesawat terbang tinggi yang berjarak lebih dari 100 km. Pesawat ini juga dilengkapi dengan 4 rudal besar untuk pertempuran udara. Produksi besar-besaran MiG-25 dimulai pada tahun 1969. Keluarnya MiG-25 tentunya memiliki efek yang sangat besar di masa Perang Dingin dan melebihi ekspektasi dari pihak Uni Soviet sendiri. Bagaimana tidak, di masa itu tidak ada pesawat manapun yang bisa menyaingi kecepatan dan kemampuan terbang yang luar biasa tinggi milik pesawat ini. Di satu kesempatan, Uni Soviet memamerkan prototip MiG-25 yang gahar di sebuah pertunjukan udara pada tahun 1967. Mereka bahkan menyiarkan pertunjukan ke penonton yang ada di Inggris. Kabar ini pun terdengar sampai ke telinga Amerika. Melihat pesawat mereka yang mempunyai banyak kelebihan, para intelijen Barat pun ketar-ketir. Namun, hal yang paling membuat Amerika heran, penampilan MiG-25 terlihat sangat mirip dengan pesawat F-15 mereka, yang tidak akan bisa dibuat setidaknya dalam waktu 10 tahun ke depan. Petinggi militer di Washington pun terheran-heran bagaimana teknologi Soviet bisa melompat sangat jauh. Kabar tentang kehebatan MiG-25 kemudian menyebar dengan cepat dan membawa ketakutan bagi kubu Barat. Bahkan, Panglima Angkatan Udara Amerika mengakui secara terang-terangan bahwa Uni Soviet memiliki pesawat tempur yang tidak bisa mereka saingi.
Ancaman ini seakan memaksa Amerika untuk mengembangkan pesawat gen terbaru mereka. Mampu terbang 2,5 kali lebih cepat dari kecepatan suara dan bisa terbang di atas ketinggian 20 km, MiG-25 terus menghantui kubu barat selama lebih dari 1 dekade. Namun, semua itu akhirnya berubah secara dramatis ketika pada tanggal 6 September 1976, MiG-25 tiba-tiba mendarat darurat di wilayah utara Jepang. Momen ini merupakan momen pertama kalinya kubu barat melihat secara detail pesawat ini. Pesawat ini diterbangkan oleh Viktor Balenko yang kabur membelot dari Uni Soviet untuk mencari suaka ke Amerika Serikat karena kecewa dengan kehidupan yang dialaminya di Uni Soviet. Ia diketahui telah merencanakan pelarian ini selama berbulan-bulan. Di saat pelatihan terbang di sekitar Laut Jepang, Balenko melaporkan ada suatu masalah dengan mesinnya dan berpisah dari grupnya. Ia kemudian terbang dengan ketinggian sangat rendah untuk menghindari deteksi radar. Setelah dirasa cukup jauh dari wilayah udara Soviet, ia berencana menuju pangkalan udara Jepang untuk melakukan pendaratan. Namun dengan keterbatasan bahan bakar dan navigasi, ia akhirnya melakukan pendaratan darurat di bandara terdekat. Balenko tentunya menyadari bahwa informasi tentang MiG-25 sangat berharga bagi intelijen Barat dan menjadikannya sebagai salah satu alasan agar suakanya diberikan oleh Amerika Serikat. Setelah diteliti lebih lanjut, ternyata MiG-25 tidak sehebat yang mereka kira. Menurut mereka, pesawat itu hanyalah sebuah besi yang manuvernya sangat terbatas. Sedangkan mesinnya, tidak akan bisa bertahan lama karena tenaganya yang terlalu besar. Radarnya pun tidak bisa mendeteksi objek yang terbang rendah. Intelijen Barat pun menyimpulkan MiG-25 masih belum bisa untuk mencegat pesawat pengebom supersonik kebanggaan mereka, XB-70. Namun, pesawat XB-70 tidak pernah diproduksi Amerika secara massal. Mereka justru merubah taktik, yaitu mengembangkan pesawat pengebom ketinggian rendah Rockwell B-1 untuk mengelabui keterbatasan radar milik Uni Soviet. MiG-25 yang sangat ditakuti pun akhirnya hanya menjadi bahan ejekan Barat setelah diketahui rahasianya. Namun faktanya, 50 tahun setelahnya, MiG-25 tetap menjadi pesawat tempur tercepat yang pernah ada, dan memiliki rekor terbang di ketinggian 129.000 kaki. Rekor yang masih bertahan sampai hari ini.